maka diwajibkan bagi insinyur atau sarjana teknik itu memiliki SDM di luar negeri ya. Lanjut lagi. Oke, tadi itu ada dua, sebenarnya ada 15 kementerian teknis yang harus melaksanakan undang-undang kementerian. Ada ESDM ya, kemudian ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, itu juga termasuk pelaksana dari undang-undang kementerian. Karena sarjana pertanian itu adalah juga sarjana teknik, teknik dan teknik itu juga dimasukkan dan teknik non hayati dan teknik hayati, pertanian, kehutanan, perkebunan itu semua adalah unsur-unsur teknik dan hayati. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya yang mengingatkan saja undang-undang insuran itu seringkas ada 15 bab, ya 15 bab, isinya ini seperti ini. Dan tujuannya memang untuk melindungi dua pihak, ya, sebagai orang yang melakukan praktek insuran dan juga masyarakat yang menggunakan hasil dari praktek insuran. Itu dibuat tata kelola seperti ini, ya. Ada hak dan kewajiban insinyur sendiri, ya. Kemudian ada pengguna insinyur. Pengguna insinyur ini dalam arti wadahnya, ya. Jadi insinyur bisa bekerja di kementerian, bisa di pemerintahan, bisa di perusahaan, itu semua itu kita kelompokkan sebagai pengguna insinyur. Lalu hasil dari insinyur tadi itu namanya pemanfaat keinsinyuran. Jadi ada 3 yang disebutkan di kelompok undang-undang keinsinyuran ini, ya. Sebagai insinyur, ya, insinyur di sini adalah merancang, mengimplementasikan dan membangun, itu termasuk kelompok insinyur. Ya, yang kedua adalah wadah. Wadah itu adalah wadah di mana insinyur bekerja. Bisa insinyur bekerja dalam bentuk wadah organisasi seperti pemerintahan, perusahaan dan sebagainya. Dan kemudian pemanfaat keinsinyuran yang juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap hasil praktek keinsinyuran. Oke, lanjut. Nah, sebentar, kembali lagi satu di sana. Poin yang penting juga ini bahwa undang-undang ini ada ketentuan pidananya. Nah, ketentuan pidananya seperti apa? Nanti kita coba cek, ya. Yang jelas ini berkaitan sekali nomor 1 itu adalah bahwa pekerjaan praktek insinyuran itu harus aman, ya, safety, ya. Nah, ini sekarang sudah banyak gambar. Mungkin sekarang saya sudah sadari bahwa terjadinya juga runtuh, hancur, ya, dan sebagainya. Itu juga bagian dari praktek insinyur yang akan kita atur, ya. Jadi jangan sampai praktek keinsinyuran ini menjadi hal yang tidak diatur lagi, ya. Oleh karena itu untuk membangun itu pun ini juga sudah dibarengi dengan aturan-aturan yang ketat, ya. Tidak boleh seseorang itu, katakanlah mulai dari penyebutan saja, ya, seseorang yang belum bergelar insinyur, ya, itu tidak boleh memasang insinyur. Karena kalau dia masang lalu dia melakukan praktek insinyuran dan prakteknya tadi gagal atau fail, maka ada pidananya. Pidana pertama itu bahwa yang bersangkutan itu bukan insinyur tapi mengaku insinyur. Itu diatur di undang-undang ini juga, ya. Dan ini adalah menjadi pidana. Artinya tuntutan klaimnya itu adalah tuntutan publik, ya. Tidak perlu ada orang melaporkan, ya. Ini yang satu. Kemudian yang kedua ada masalah administratif yang harus ada ketentuan. Kebetulan di sini ada penalti sampai 2 miliar, ya, sampai 2 miliar ada apabila terjadi malpraktek atau praktek yang keliru, ya, praktek yang tidak menggunakan standar dan tidak mengindahkan kode etik profesi. Karena profesi itu unsurnya memang yang terpenting ada 2. Bapak melakukan pengakuan terhadap standar, artinya mengikuti standar keinsinyuran, dan yang kedua mengikuti kode etik. Ini yang dimasukkan dengan profesi dimanapun profesinya, ya. Baik, lanjut lagi, ringkas lagi sanksi dalam undang-undang insinyur. Mungkin ini singkat saja, tapi yang saya ingatkan saja bahwa ada sanksi pidana dan ada sanksi administratif. Lanjut.
Ini kira-kira Bapak. Jadi ini satu insinyur mengaku insinyur tapi bukan insinyur dan melakukan praktek. Kalau pas prakteknya itu fail, maka ada ketentuan pidana. Oke, lanjut. Ini juga sama ya. Kebetulan kita kenal ada insinyur asing, dan insinyur asing itu kalau praktek di sini mungkin di Kabupaten Garut ya. Nah, tentu saja Kabupaten Garut perlu menanyakan bahwa insinyur tadi harus terregistrasi di dalam itu langsung mendaftar ke PI ya. Untuk daftar ke PI hanya butuh 3 dokumen Pak. Satu, ijazah ya, ijazah sarjana teknik ya, sarjana teknik. Kemudian yang kedua adalah KTP, yang ketiga pas foto warna merah. Bapak langsung daftar ke link PI. Hari itu juga ya, setelah Bapak membayar iurannya langsung keluar KTA-nya, Bapak sah menjadi anggota PI ya. Baik, ini prosesnya tadi masuk ke PI, lalu Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk mengisi namanya formulir aplikasi insinyur profesional ya. Lalu nanti ada uji kompetensi dilakukan oleh majelis uji kompetensi badan keahlian masing-masing ya. Kalau sipil nanti ujiannya di sipil, kalau elektro di elektro, dan nanti Bapak akan dapatkan skor. Ada 600, ada 3000, ada 6000 ya. Kalau 6000, di atas 6000 skornya itu dapatnya insinyur profesional utama ya. Kalau yang 3000 media, yang IPP 600. Untuk yang di atas 3000 itu harus ada wawancara dengan ahli uji kompetensi untuk menghasilkan IPN dan IPU. Kalau IPP saya tukang insinyur ya, itu mengisi formulir langsung mendapatkan IPP tanpa ada wawancara. Baik, berikutnya otomatis keluar STRI ya, dari IPN, IPU maupun IPP. Dan ini semua masuk di dalam sistem komputer PI namanya Simponi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan itu STRI, lalu kebetulan STRI dan sertifikat insinyur profesional itu berlaku hanya 5 tahun ya. Nah, semua profesi itu mengharuskan namanya ada PKB atau CPD, pengembangan ya. Bapak kalau mau pindah ke sana, gaji Bapak akan sama dengan gaji insinyur setengah ya, karena sudah mendapatkan ujian sanahan atau MLA, Mutual Mission Arrangement. Baik, lanjut sedikit. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tahapnya ini ya. Bapak Ibu sekolah di SPPI, keluar insinyur, lalu masuk ke PI. Ini ada sertifikat kompetensi insinyur profesional. Yang ada 3 tadi ya. IPP, IPN, IPU, ya, itu namanya SKIP, otomatis SCRI, dan selanjutnya PKB. Dan Bapak Ibu setelah mendapatkan IPN, IPU tadi, perlu membuat laporan PKB, ya, membuat laporan PKB. Apakah itu berupa pelatihan-pelatihan atau berupa membuat jurnal, atau itu semua ada parameternya ya. Yang jelas Bapak Ibu wajib melaksanakan PKB ya. Ikuti peraturan-peraturan ya, itulah yang namanya standar insinyur ya. Kalau standar kompetensi insinyur ini adalah kami saat ini sudah memiliki ya, namanya Batuan Kompetensi Insinyur Profesional. Kami ini sama dengan model SKKI ya. Kami memiliki 4 wajib jenis kompetensi, kemudian ada 7 pilihan unit kompetensi ya. 7 pilihan unit kompetensi ini tergantung dari Bapak Ibu prakteknya di mana. Ada yang di konstruksi, ada yang di pertanian, ada yang di pertambangan, itu beda-beda ya. Tapi itu semuanya adalah standar kompetensi insinyur ya. Ini sudah dijadikan satu kesatuan ya. Ini yang membuat Bapak Ibu menjadi IPP, IPN, itu IPU di sini ya, standar kompetensi insinyur. Dan yang terakhir adalah standar program kompetensi tadi ada di program studi program profesi insinyur ya, di perguruan ini. Baik.